sih yang dimaksud dengan jerat gitu? Kalau kita mau berbicara tentang jerat di dalam pernikahan, saya rasa nggak berlebihan kalau kita lihat terlebih dulu dari KBBI ya. Apa sih artinya jerat itu gitu? Ternyata saudaraku, jerat itu adalah tali yang ujungnya disimpulkan membentuk lubang yang dapat disempitkan atau dilonggarkan. Mungkin next yang berikutnya, saudara, ada ininya enggak ya? Oke, jadi kurang lebih saudaraku, mungkin boleh dari gambarnya saja mungkin seperti apa. Nah kurang lebih saudaraku, jerat itu kalau saudara melihat, ini karena talinya masih baru, mungkin tidak segampang itu, tetapi jerat itu yang dimaksudkan adalah tali yang disimpulkan. Kurang lebih kalau saudara pernah melihat di sini, siapa yang pernah ikut pramuka ya? Kayaknya zaman sekarang udah enggak. Kalau yang angkat tangan saudara tahu generasinya enggak jauh-jauh dengan saya gitu saudaraku. Jerat kurang lebih saudara, tali yang disimpulkan seperti ini. Kalau saudara seling melihat, maka saudara akan menemukan, terima kasih. What is it for? Ini untuk apa ya? Untuk? Oh, oke. Mungkin bisa minta tolong ya. Nanti fokusnya teralihkan saya kalau ini. Oke, jadi kurang lebih jerat kalau saudara lihat, mungkin gambarannya seperti ini. Tali disimpulkan, biasanya kalau saudara yang pernah, di tengah-tengah tali seperti ini, ditaruh umpan. Biasanya dipakai binatang seperti, ada seperti kelinci, ada seperti burung, kadangkala juga bahkan beberapa hewan-hewan yang di tempat liar ketika mereka ingin mengambil umpannya, talinya ditarik, bisa dilonggarkan, bisa dikencangkan dan akhirnya mereka terjerat. KBBI juga mengatakan yang kedua, jerat itu adalah tipu muslihat untuk menyusahkan atau mencelakakan seseorang, atau tipu muslihat yang sangat halus. Nah, perhatikan saudaraku, masalahnya di dalam kehidupan kita sekarang ini, hidup kita itu penuh dengan jerat. Dan yang namanya jerat, biasanya saudaraku, itu akan muncul dalam bentuk yang tidak berbahaya dan menarik. Karena kalau berbahaya, saya rasa saudara akan biber, saudara akan waspada, akhirnya menghindar. Itu sebabnya buat saudara, saya nggak tahu nih, karena di sini ibu-ibu ada nggak sih yang suka mancing? I don't think so ya, biasanya yang suka mancing kan bapak-bapak gitu kan. Tapi kalau saudara memperhatikan orang yang sedang memancing, nggak ada kan orang mancing pakai kail, terus bener-bener polosan kailnya ikat begitu saudaraku. Pastor, emangnya kalau kailnya polosan begitu bisa dapat ikan nggak? Ya kalau ikannya lagi gagal fokus mungkin ya saudaraku. Dia jalan-jalan aja nabrak ya kita nggak ngerti. Tapi biasanya mereka akan menempatkan umpan yang menarik. Yang bisa gerak-gerak. Yang mungkin mereka minati. Si ikan akan datang mendekat, mereka akan buka mulutnya lebar-lebar, mereka makan itu umpan, tanpa mereka sadari di dalamnya ada kail yang terselubung. Dalam sekejap saudaraku, kenikmatan berubah menjadi maut. Luka lara katanya sudah. Aduh dalam gitu saudaraku. Dalam sekejap yang tadinya kita berpikir kenikmatan langsung berubah jadi maut. Just like that. Nah, hari-hari ini saudara, kalau kita mau aware, kita mau waspada, di sekeliling kita itu sangat banyak jerat. Yang lagi booming adalah jerat pinjol. Sekarang sering dibahas ya saudaraku. Beberapa waktu yang lalu saya mengadakan survei saudaraku, sangat banyak orang Indonesia itu yang terkena pinjol. Itu nilai yang belum bisa dikembalikan mencapai sampai triliunan gitu. Besar sekali. Tapi juga yang gak kalah seru yang terakhir ini jadi pemberitaan juga adalah jerat judi.
Kalau tadi ada pinjol, ada judol. Judi online. Judi online. Nah, jadi jerat judi juga. Tetapi juga saya rasa nggak akan ada habis-habisnya saudara lihat di dalam pemberitaan itu jerat narkoba ya. Nah, karena hari ini saudara berkumpul dan kita berbicara tentang jerat di dalam pernikahan. Berapa banyak yang setuju dengan saya bahwa pernikahan itu salah satu hubungan yang complicated Bapak Ibu. Saya rasa kita setuju ya. Saya tuh beberapa waktu lalu dikagetkan dengan satu berita. Saya baca artikel dan saya cukup tersentak saudaraku. Seorang kakek berusia 99 tahun. Nah ini kakeknya saudaraku. Berusia 99 tahun menceraikan istrinya yang berusia 96 tahun. Saya rasa saudara akan setuju dengan saya. Mau apa coba gitu kan. Kasus ini saudaraku menjadi kasus perceraian tertua. Karena mereka sudah menikah selama 77 tahun. Adakah di sini yang sudah menikah lebih dari 77 tahun? Saya rasa kita kalah skor gitu Bu. Sama kakek ini, selidik punya selidik, semua orang nggak percaya mau apa kakek Antonio ini menceraikan nenek Rosa. Selidik punya selidik, permasalahannya simple Bu. Suatu ketika si kakek ini out of nowhere, dia mungkin, I don't know saudaraku, buka-buka laci. Dia memeriksa di lacinya nenek Rosa ini ditemukanlah sebuah surat cinta. Kepada pria lain yang ditulis oleh nenek Rosa ini, perhatikan saudaraku, 60 tahun yang lalu. Anaknya, cucunya berusaha untuk membujuk kakek ini, tetapi kakek ini bersikuku untuk menceraikan istrinya setelah menikah selama 77 tahun. Pastor, what's your point? Apa yang pastor ingin katakan di sini? Kalau yang 77 tahun aja nggak survive loh saudara. Karena selembar surat cinta. Which is 60 tahun yang lalu, come on. Poinnya pastor apa? Beware. Waspada. Hati-hati saudaraku. Sadari. Jerat itu ada di mana-mana dan kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Sadari bahwa dalam pernikahan engkau butuh Tuhan. Oh, sadari engkau butuh Tuhan. Cerita yang buat saya berapa banyak dari ibu-ibu di sini yang setuju dengan saya. Terdengar konyol kan? 77 years. Usia 99 tahun. Mau apa lagi gitu. Tapi ternyata yang namanya jerat itu ada di mana-mana dan kita tidak pernah mengerti. Satu kebodohan yang terlihat sederhana berakibat sangat fatal, saudara. Itu sebabnya kita harus sadar di dalam pernikahan kita, engkau butuh Tuhan. Saya ajak saudara, ibu-ibu yuk kita buka yuk. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-26. Ayat ini mengatakan karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Boleh nggak saya tanya ibu-ibu, ada nggak di sini ibu-ibu yang bisa berdiri selama 24 jam non-stop? Padahal ibu-ibu berdiri dong. Berdiri ya, tapi kalau 24 jam? Dengar ini saudaraku. Kita tidak diciptakan untuk berdiri selama 24 jam. Itu sebabnya saudara butuh tempat bersandar. Jangankan saudara mengatakan kepada saya berdiri, ibu-ibu boleh nggak saya kasih bangku yang nggak ada sandarannya?
Saya minta selama 2 jam ibu-ibu ikut WOE, enggak pakai bangku yang ada sandarannya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya rasa pulang nanti satu dengan yang lain, by nature akan saling mijitin, saudara. Saudara bisa melihat dalam hidup, kita butuh tempat untuk bersandar. Tapi sama-sama bersandar, pastikan jangan bersandar di tempat yang salah. Karena kalau saudara bersandar di tempat yang salah, kelihatannya mau bersandar, jatuh, kan gitu. Salah siapa, kan gitu. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, bersandarlah kepada Tuhan. Kenapa? Ketika engkau bersandar kepada Dia, Dia menghindarkan kakimu dari jerat. Hari ini saya ajak ya saudaraku, di momen ini yang pertama, pastikan kau jadikan Tuhanmu jadi tempat sandaranmu. Jangan menjalankan pernikahanmu dengan kekuatanmu sendiri. Percayalah, gak bisa. Manusia tidak diciptakan untuk itu. Kita butuh Tuhan. Itu sebabnya saya ajak lagi nih kita baca ya, Amsal 14 ayatnya yang ke-27. Ayat ini ngomong gini, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kenapa? Kok bisa? Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Karena saudaraku, ternyata orang yang takut akan Tuhan, bukan masalah dosa nggak dosa, dengan sendirinya saudara nggak pengen bikin Tuhan sedih. Saudara nggak pengen mempermalukan Tuhan. Dan karena saudara nggak pengen bikin Tuhan sedih, akhirnya saudara menghindari dan membenci dosa. Dan itulah yang Alkitab katakan, takut akan Tuhan membuat orang terhindar dari jerat maut. Oh come on. Ibu-ibu yang ada di tempat ini, berapa banyak yang sadar kita butuh Tuhan. Karena justru ketika kita belajar mendekat, hati kita mengasihi Tuhan, ada the fear of God, ternyata itu menghindarkan kita dari jerat. Karena berbicara soal yang namanya jerat, tadi kita bicara pinjol, judol, apalagi gitu saudaraku kan? Apalagi di pernikahan. Segala aspek bisa jadi celah untuk jerat terbuka loh. Apa saudara bicara? Pernikahan, perceraian tertinggi tidak terjadi karena perbedaan prinsip loh saudara. Survei membuktikan perceraian paling tinggi terjadi karena permasalahan ekonomi. Di atas perselingkuhan loh, ngeri nggak? Artinya, orang bisa cerai dan dimaklumi kalau ekonominya masih oke. Ya saudara lihat itu di mana-mana terjadi. Tetapi begitu masalah keuangan itu strike you, habis sudah. Berapa banyak saya menemukan fenomena, saya nggak tahu di Jakarta ini ya. Saya berasal dari kota Solo, saudaraku. I stay in Jakarta already. Tapi saya berasal dari kota Solo dan di tempat kelahiran saya menemukan satu fenomena yang sangat aneh yang saya nggak tahu apakah itu juga sama di Jakarta. I think it's the same. Makin banyak dan makin banyak saat ini yang bekerja itu yang istri loh. Yang menjadi tulang punggung justru istri. Dan amazingnya ketika seorang istri menjadi tulang punggung saudaraku, mereka menutupi suaminya. But it puts burden in their life. Nah yang jadi masalah, istri jadi tulang punggung ketemu cowok lain di tempat kerjanya. Yang rela jadi tempat bersandarnya si istri. Lah habis sudah. Itu bisa jadi potensial jerat. Kita belum lagi berbicara soal apa? Masalah komunikasi. Zaman sekarang kita hidup di dunia teknologi, gadget. Pernah enggak? Saudara lihat satu keluarga duduk makan bareng, suaminya gini, istrinya gini. Komunikasinya pun lewat WhatsApp. Kamu mau makan apa? Di depannya, saudara. But that's real.
Anaknya yang satu iPad, yang satu handphone. Lengkap sudah kan? Begitu banyak anak-anak hari-hari ini ya saudaraku tidak mempunyai kemampuan yang proper untuk berkomunikasi. Because of gadget, teknologi. Berapa banyak apalagi sejak pandemi, anak-anak lebih suka mengurung diri dan tinggal hanya di rumah. Saya nggak tahu ibu-ibu di sini ngalami yang saya alami nggak. It takes time untuk saya membawa anak saya, khususnya setiap anak itu beda-beda Bapak Ibu. Tapi ada anak saya yang kedua itu mengalami kesulitan sejak masa pandemi. Sampai di satu titik, saudaraku, saya membawa dia breakthrough, keluar dari kamarnya. Dia mulai bersosialisasi kembali, it takes time. Belum lagi dengan ibu-ibu mungkin di tempat ini yang punya cucu, saya nggak tahu, ataupun yang punya anak yang lahir semasa pandemi. Anak pandemi itu lain, saudara. Kadangkala kalau dibawa ketemu orang di masyarakat seperti itu ketakutan. Mereka tidak terbiasa untuk bersosialisasi. Beda dengan kita yang tumbuh besar zaman saya dulu ya saudaraku, satu gang. Satu gang itu apa? Satu area. Kita si A, si B, si C, kita kenal. Kita jalan mampir sama nenek ini dikasih roti. Di depan ada ibu itu diajak masak bakpao, bikin bakpao. Di depan lagi siapa lagi kita kenal. Tapi zaman sekarang berapa banyak saudara jujur kita tinggal apartemen. Sih? Tetangganya udah bukan begini tapi gini saudara. Tetangganya di atasnya. Ketemu satu lift cuman yang di atas-atasnya. Itu pun tidak saling bertegur sapa. Masalah komunikasi. Saya itu berjumpa dengan pasangan suami istri ya saudaraku. Ketika saya duduk bersama dengan mereka, mereka saling mencintai. No doubt mereka saling mencintai. Hanya istri itu ngomong sama saya karena suami mau bercerai. Datang kepada saya sebagai solusi terakhir. Istrinya intinya ngomong setelah ini kalau kamu ketemu Pastor Nita dan kamu memutuskan bercerai ya sudah, karena istilahnya mereka sudah benar-benar tidak bisa saudara. Ketika saya tanya, apa masalahnya? Karena mereka seems to be like lovely couple. Sering saudara nemukan seperti itu? Masalahnya simple. Si istri bilang, suami itu pendiam. Diapa-apain diem. Apapun gak ada responnya gitu. Nah akhirnya si suami tanpa disadari si istri, karena suami memang pendiam, istri juga mau ngajakin bicara gak bisa. Si suami ketemulah wanita di kantornya yang bisa menceriakan harinya. Tidak peduli si suami diam, si wanita ini selalu bisa memancing percakapan. Saya pikir karena apa? It's very simple. Komunikasi. Suami merasa istrinya tidak menghargai dia. Dan membiarkan dia. Lah istrinya ngomongkan kamu yang diem. Nah tapi dia ngomong. Buktinya ini wanita di kantorku ini, aku diem tapi dia bisa cerewet terus. Susah nggak sih saudara? Jerat itu ada di mana-mana. We never know. Belum lagi yang ketiga, saudara pikir yang di luar sana nggak aman. Ini saya bawa satu nih, masalah pelayanan. Nah terus gimana Pastor? Saya menemukannya sangat banyak. Saya takjub ya saudaraku. Bahkan di gereja di mana saya menggembalakan, 60 sampai 70% kebanyakan adalah wanita. Jadi saya menghargai gereja di tempat ini yang mewadahi kaum wanitanya untuk memiliki ibadah seperti ini. Boleh kita kasih tepuk tangan? Bersyukur saudara ada di sebuah gereja yang gembala sidang saudara mengakomodir kebutuhan saudara. Tetapi perhatikan saudaraku, apakah di gereja kemudian tidak ada jerat? Saudara pelayanan tanpa saudara sadari ya, anak-anak ditinggalkan. Pasangan ditinggalkan. Kalau saudara nggak hati-hati, saudaranya maju, mereka tertinggal. Saya seorang pendeta saudaraku. I experience it.
Kalau saudara mau berbicara, jangankan jemaat. Saya sebagai orang pendeta, saya mengalami itu terhadap anak-anak saya. Tidak semua. Tapi sampai di satu sisi saya menyadari dan saya mengatakan ini kepada Tuhan. Pelayananku bukan hanya di luar, harus dimulai dari keluargaku sendiri. Hari ini saudaraku, apa yang ingin saya katakan? Kalau saya mau membicarakan macam-macam jerat, saya rasa listnya akan goes on. Akan sangat banyak. Tapi boleh nggak sih saya nggak fokus ke situ, ibu-ibu? Saya fokus kita ngeliat aja yuk. Kalau gitu apa sih yang sebenarnya menjadi penyebab pernikahan bisa jatuh di dalam jerat? Nah, kita sudah ngerti bahwa jerat selalu ada, kita sudah ngerti bahwa yes, bahkan mau dimanapun tempat kerja, di gereja juga jerat itu ada gitu kan. Kalau gitu gimana caranya ya? Kalau gitu kita cari aja yuk penyebabnya di dalam pasangan, di dalam pernikahan kok bisa jatuh di dalam jerat itu apa? Saya ajak saudara kita buka yuk. Kita buka satu ayat yang menarik, yang menceritakan bahkan justru hubungan antara kita dengan Tuhan, saudaraku. Tapi saya berharap dari sinilah saudara malah justru bisa melihat hal yang sama yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ulangan pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-30. Saya bacakan ayat yang ke-29, kita baca sama-sama ya ayat 30-nya. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya. Berarti kejadiannya ini ya saudaraku. Ceritanya, perintah ini diberikan adalah setelah apa saudara? Setelah bangsa Israel berhasil masuk tanah perjanjian. Sepakat ya, ini kita bisa sepakat dulu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan semuanya dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya. Oke ya, keluarga saudara sudah settle, keluarga saudara sudah ada berkat begitu rupa di dalam kehidupan saudara. Lihat ini yang Tuhan katakan. Maka sama-sama 2-3 dengan suara keras, hati-hatilah. Hati-hati supaya apa? Jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku. Wow. Jadi bukan pada saat masih berjuang loh. Bukan saat masih susah loh. Ini posisi justru sudah diberkati, sudah mengambil alih tanah Kanaan. Sudah terjadi janji Tuhan. Tuhan ngomong, hati-hatilah. Supaya jangan kau kena jerat. Jeratnya dimulai dari apa saudaraku? Ayat ini menarik buat saya. Jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka. Kenapa saudara? Saya tuh menemukan hari-hari ini ya. Khususnya dari sejak masa pandemi. Ada sangat banyak, saya nggak tahu di gereja ini. Tapi last time saya ngobrol dengan Pak Jonathan, sama. Beliau menceritakan juga hal yang sama. Kalau nggak hati-hati sejak dari masa pandemi itu terjadi peralihan shifting gereja. Si A dari gereja ini pindah ke gereja itu. Si B dari gereja itu pindah ke gereja ini. Nanti yang dari sini pindah ke sono. Nah, itu terjadi shifting saudaraku. Kenapa? Apa yang terjadi adalah ya ini. Jangan kamu menanya-nanya. Bangsa Israel masuk ke sebuah negeri yang menyembah sangat banyak Allah. Salah satunya adalah Baal yang salah satu cara penyembahnya ngeri sekali saudaraku. Mereka itu membakar anaknya untuk persembahan. Ibu mana yang rela melakukan itu saudara? But that happened. Dan Tuhan memusnahkan itu semua. Tapi Tuhan kasih note. Hati-hati, jangan kamu menanya-nanya. Karena ketika kita sudah menanya-nanya, akhirnya doubt, keraguan-raguan muncul. Bener juga ya.
di gerejaku kok diajarinnya ini ya? Yang itu kok bilang begitu ya? Jangan-jangan Daud masuk, saudara. Boleh nggak sih dari ayat ini, sekalipun ayat ini ditujukan untuk Tuhan ya. Tapi izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Di dalam pernikahan, saudara. Kalau kita tidak hati-hati ya, saudara. Keraguan-raguan itu menjadi jerat awal mula jerat masuk di dalam pernikahan. Daud. Suami pulang. Malam-malam. Berapa hari pulang malam? Tanda. Kenapa? Tapi saya balik ya saudara. Berapa banyak yang saudara setuju dengan saya? Kalau hubungan dalam keluargamu kuat, there will be no doubt. Saya nggak tahu berapa banyak dalam kehidupan pernikahan saya, suami saya itu tahu password saya. Dan saya katakan kepada suami saya, anytime mau buka handphone saya, anytime mau buka laptop, apapun, go ahead, I don't mind. Kalau di dalam sebuah keluarga itu kuat, Pastor, apakah itu berarti, saya disclaimer ya, apakah itu berarti saya tidak hati-hati? No, saya yang mengatakan kepada saudara, beware. Tetapi ketika hubunganmu kuat, doubt itu tidak muncul. Sama Tuhan, kalau kita sama Tuhan dekat, hubungan kita solid sama Tuhan, engkau tidak mempertanyakan Tuhan. Karena pada saat engkau doubt, iblis akan ngomong, tuh kan, si A diberkati, si B dijawab doanya, kamu jangan-jangan Tuhan sudah nggak sayang saya lagi. Perhatikan ini saudaraku, keraguan-raguan menjadi awal mula jerat terbuka. Pernah terpikir nggak saudara, menurut saudara apa yang menyebabkan saudara sampai menikah dengan pasangan saudara? Saya rasa ceritanya akan beda-beda di sini ya. Saya nggak tahu nih apakah masih ada, mana tahu kan, saya nggak tahu saudaraku. Mana tahu masih ada kisah Siti Nurbaya kan, saya nggak tahu. Saya dipaksa menikah kok pastor. Tapi seharusnya, I don't think so, zaman sekarang kayaknya dipaksa udah susah ya saudaraku ya. Tapi salah satu, coba perhatikan ini saudaraku. Saudara menikah dengan pasangan saudara karena saudara percaya dia orang yang tepat. Benar nggak? Sih? Saudara tidak memulai pernikahan dengan rasa tidak percaya. Saudara membangun pernikahan dimulai dari percaya. Bahkan ketika orang tua saudara berkata, nih hati-hati loh nih. Itu orangnya pelit loh. Nggak pelit mama, hemat. Sih? Benar saudaraku? Hati-hati loh nih. Itu orangnya kalau seperti itu jangan-jangan main tangan loh. Enggak mama, maco. Saudara bisa melihat yang saya maksudkan? Kalau ketika saudara mau memasuki sebuah pernikahan, bahkan yang secara manusia terbatas pun, saudara bisa mengatakan tentang pasangan saudara, dia orang yang tepat, aku percaya dia bisa membahagiakan aku. It started with trust. Tetapi waktu berjalan saudara, masalahnya seringkali berjalannya waktu, trustnya bukan semakin kuat. Berjalannya waktu semakin saudara kenal, malah semakin meragukan. Kayaknya mami saya dulu bener deh. Bukan hemat, tapi pelit. Saudara mengerti? Lama-kelamaan waktu berjalan, mulai yang ada keraguan-raguan muncul. Apakah dia bisa membahagiakan saya? Apakah dia bisa menakodai rumah tangga ini? Kayaknya waktu berjalan, satu demi satu saudara melihat, kayaknya saya lebih mampu dari dia. Sampai terciptalah saya satu lagu yang booming menang di Grammy Awards, saudara.
I can buy myself flower. Miley Cyrus. Itu kan lagu sangat sedih sekali ya saudara. Aku bisa beli bunga buat diriku sendiri. Aku bisa mengasihi diriku sendiri better than you. Saya nggak tahu saudara kalau toh ada ya ibu-ibu di tempat ini, maafkan saya. Ada sebagian dari ibu-ibu di sini yang mungkin engkau terluka oleh pasanganmu. Engkau merasa selama ini aku, pastor. Pasanganku tidak bisa diandalkan. I know that happen. Saya tidak menutup mata akan hal itu, Bu. Tapi hari ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu di tempat ini. Khususnya ibu-ibu ya, saudaraku. Yuk, boleh nggak? Percayai. Yang pertama, saya akan bagikan 3 poin dengan cepat. Percayai bahwa pernikahanmu adalah pernikahan terbaik di dunia. Setiap orang punya definisi pernikahan yang terbaik. Yang terakhir sedang heboh, saudaraku, adalah Radhika Merchant dan Anand Ambani. Saya nggak tahu di sini pada sosmed tim kah? Ada yang suka buka IG nggak? Semua berita, saya sampai bosen, saudaraku. Saudara yang suka buka IG ataupun saudara yang suka lihat YouTube, saudaraku, muncul di mana-mana. Orang India, saudara. Dalam pernikahannya sampai Beyonce, Kim Kardashian, terus di dalam pernikahannya juga Justin Bieber, and then Rihanna juga ngisi pada saat dia engagement. Anyway, brosnya aja 720 karat emerald. Intinya semua itulah, saudara. Saudara boleh menganggap kalau di sini, saya nggak tahu ya, kalau saya tanya, pernikahan terbaik menurut saudara pernikahan siapa? Ini yang ingin saya sampaikan. Boleh saudara mengatakan ini Anand Ambani sama Radhika lah, apalah, Pangeran William lah sama Kate ya. Tapi setuju nggak sih saudara? Itu semua percuma kalau bukan pernikahan kita yang adalah pernikahan terbaik. Bolehkah sekali lagi saya ajak? Terlepas dari semua terpaan badai yang ada. I know things happen. Saya satu demi satu saya tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarga saudara dan mungkin perkataan saya ini buat sebagian saudara menyakiti saudara. Pastor, masihkah saya bisa berpikir seperti itu? Pastor tidak tahu apa yang terjadi di keluarga saya. I don't know, maybe some dari teman-teman di sini undergo kayak difficult situation ya. Gitu. Saya berharap apa yang saya bagikan ini tidak membuat saudara kecil hati. Tapi sekali lagi, di dalam pernikahan dan keluarga saudara, bolehkah saya berkatakan, perjuangkan kembali. Percaya bahwa apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara, that's the best. The best husband, the best kids, the best family. Yang kedua, saudaraku, bangun kembali yuk. Trust itu. Bangun kembali. Bangun kembali. Pastor, apa masih bisa ya? Pastor nggak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga saya. Masih ingat kisah dari Abraham, saudara? Nanti kalau saudara baca kisahnya. Abraham itu pernah mengakukan Sarah sebagai adiknya loh. Suami macam apa yang mengaku saudara bisa kebayang, coba bayangkan di kondisi saudara ya. Suami saudara ngakuin saudara sebagai adik supaya tidak dibunuh dan dikasih nih ke cowok lain. Itu sakit loh saudara. Tapi yang saya takjub ya saudaraku, Sarah itu masih memanggil Abraham itu tuannya loh. Dan instead kelemahan Abraham yang begitu fatal ya, Sarah memilih mempercayai Abraham dan mempercayai Tuhannya. Wah itu, that's not easy.
Saya tahu akan ada sebagian dari saudara mengatakan kepada saya, Pastor, apakah masih mungkin bisa dilakukan? Nanti kalau saudara baca di dalam Yeremia 18 ya, satu ketika ada seorang penjunan, dia membuat pottery yang keramik yang dia susun saudaraku, dan ternyata pada saat proses pembuatan itu hancur. Ada di sini yang mungkin kondisinya sudah hancur bahkan. Boleh nggak saudara? Serahkan itu kepada sang penjunan hidupmu. Karena yang saya percaya terlepas dari seperti apa situasinya, dia sanggup menata satu demi satu. Bahkan yang sudah hancur sekalipun, dia bisa jadikan seturut dengan rencananya. Kadang di luar nalar, kadang di luar pikiran. Seperti lagu yang tadi kita pujikan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap sesi hidupku. Saya nggak tahu ibu-ibu di sini sedang melalui proses apa. Tapi boleh angkat itu kepada sang penjunan. Apakah itu harus diremukkan? Apakah itu harus dibentuk menjadi baru? Apakah itu bahkan mungkin saudaraku menyakitkan ketika harus dipukul kembali? Harus ditekan kembali? Harus melalui proses yang berat kembali? Tapi yang saya percaya, dia tahu, dia sanggup, dia mengangkat engkau, dia bisa menjadi tempat engkau bersandar, dia membawa dan menjauhkan engkau dari jerat. Dan yang terakhir saudara, hal yang sangat simpel tetapi izinkan saya mengangkat ini saudaraku. Bolehkah saudara bangun komunikasi kembali, perkuat komunikasi, karena komunikasi akan memperkuat trust. Di dalam pernikahan menurut saya ya saudara, kalau sudah tidak ada trust akan berat. Apapun yang dilakukan bisa salah kok. Saudara bahkan bisa melakukan yang benar dan tetap salah kalau tidak ada trust. Dan kalau sudah tidak ada trust rasanya kayak jadi berat ya saudaraku, mau gimana gitu. Semua serba salah gitu. Salah satu hal yang memperkuat trust adalah komunikasi. Bangun kebersamaan. Ibu-ibu, saya nggak tahu, adakah di sini yang sudah menikah lebih dari 15 tahun? Adakah yang sudah menikah lebih dari 25 tahun? Ada dong. Adakah yang sudah menikah lebih dari 40 tahun? Wow, ada loh. Amazing, amazing. Boleh nggak saya tanya, pertanyaan yang mungkin agak terdengar aneh. Masih honeymoon nggak ibu? Aduh pastor, buru-buru honeymoon. Masih bilang I love you enggak? Every day, wow. Ada salah satu hal yang dipertahankan oleh suami saya sampai detik hari ini, yang menurut saya sangat baik sekali. Dulu saya menganggap itu sesuatu yang saya pikir, ngapain sih? Aneh-aneh, kita urusan ibu-ibu itu kan udah banyak ya saudaraku. Anak apa semua, keluarga, belum masih kita di pelayanan, kalau saudara sebagian di bisnis gitu kan. Urusan kita udah banyak gitu. Tapi suami saya mempertahankan satu hal ini dan kami masih melakukannya sampai detik hari ini saudaraku. Setiap tahun kami akan ambil waktu, apakah itu hanya 2 hari, 3 hari, 2 malam saudaraku, it's okay. Kami akan pergi untuk honeymoon. Pastor, saya masih punya anak kecil. Saudara, trust me, tidak akan pernah ada waktu. Nanti anak saudara besar dan saudara akan mengatakan, aduh sekarang udah punya cucu. Tidak akan pernah ada waktu. Tapi bangun komunikasimu now. Karena kadang saudaraku, kita ini sebagai ibu, kita diciptakan Tuhan, wanita itu kebanyakan ya, nggak semua, diciptakan multitasking. Saudara at the same time bisa melakukan ini ya, misalkan ya, saudara duduk begini aja ya, jujur nih, duduk ya, di sini saudara itu ada banyakan. Kan?
Saudara matanya bisa lihat saya, tapi ininya bisa begini. Dan bisa tuh, saudara. Wanita itu amazing sekali. Diciptakan Tuhan multitasking, saudaraku. Itu sebabnya kalau nggak hati-hati, saudara. Tahukah tempat yang paling disukai suami saya waktu mengajak saya pergi, saudara? Mobil. Karena di mobil, saya sudah nggak ada anak-anak. Di mobil, mau main handphone juga pusing. Di mobil, suami saya tuh bisa ya, saudaraku. Kami kan 15 tahun di Jogja ya, sebelum saya ke Jakarta ini. Suami saya tuh bisa, hobinya ya saudara, ngajak saya puter-puter ring road. Jogja itu ada kayak semacam tolnya yang bentuknya seperti cincin, saudaraku. Disebutnya ring road. Suami saya tuh bisa menghabiskan berjam-jam kami muter ring road hanya untuk ngobrol. Senggol kiri kanan, kapan terakhir ngobrol dalam dengan suami? Ada yang masih and it's good. Tapi kalau nggak hati-hati, ada nggak di sini yang kalau anaknya pergi terus bingung, mau ngomong apa ya? Kapan terakhir kali ngobrol? Karena selama ini kita menggunakan anak kita menggunakan kesibukan kita menggunakan yang lain, dan sudah terlupakan tanpa kita sadari. When is the last time kita honeymoon dengan pasangan kita? Yang ada ketika pergi berdua, merinding, sudah. Kita mau apa ya? Awkward. Kita bingung. Mau ngomong apa? Nanti baru ngobrol sedikit udah habis pembicaraannya. Survei membuktikan pasangan yang bisa bertahan lama adalah pasangan yang tidak henti-hentinya dan habis-habisnya, masih mempunyai bahan pembicaraan sampai tua sekalipun. Boleh nggak ibu-ibu? Yuk. Hari ini mumpung ibu-ibu kumpul kan ya? Kita bicaranya jerat di dalam pernikahan. Tapi saya rasa nggak ada habis-habisnya kalau saya membahas soal jeratnya, kan gitu. Ngapain saya jelaskan kepada saudara, jerat 1, jerat 2, gitu kan? Yang penting kan saudara lolos dari jerat. Lebih penting kan? Daripada saya memberikan kepada saudara ciri-ciri jerat nomor 1. Ciri-ciri jerat nomor 2 kan nggak ada gunanya. Tapi salah satu kalau saudara mau lolos dari jerat ya, bangun trust. Salah satu, saya nggak punya waktu banyak, akan ada banyak yang lainnya. Salah satu cara saudara membangun trust tidak bisa tidak, bangun komunikasi. Doa saya, pernikahan yang ada di tempat ini, finish well, finish strong. Boleh kita berikan tepuk tangan, saya undang pemain musik maju ke depan, worship leader, singer bisa membantu saya. Sama-sama jemaat Tuhan kita juga bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Come on. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kata menyerah akan hidupku. Sama-sama yuk ibu-ibu saja katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita. Terima kasih Tuhan, kami ada karena kau tidak pernah menyerah. Di saat dimana kami merasa kami sudah tidak mampu, kata menyerah akan hidup. Angkat tanganmu katakan, terbatas kuasamu, tak terduga caramu, jalanmu bukan jalan kami. Tapi kami mau mengandalkan Engkau, menjadikan Engkau tempat kami bersandar Tuhan.
kami tahu bahkan pernikahan dan keluarga kami ada di tangan-Mu. Ku percaya di dalam-Mu musim hidup. Piano saja pujikan lagu ini. Ibu-ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Tidak ada satu orang pun yang kuat tanpa Tuhannya. Manusia dengan semua kehebatannya punya batasan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi ketika kau berjalan bersama dengan Dia, ketika kau belajar mengangkat tanganmu di hadapannya, dengan semua situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu, kau mau berkata, Tuhan, aku mau bersandar kepada Engkau. I might not understand, saya mungkin tidak mengerti, Pastor, apa yang terjadi, kenapa Tuhan izinkan, kenapa saya. Tapi saya mau, hati saya tetap melekat kepada Tuhan. Tidak meragukan rencananya, tidak meragukan kasih-Nya, tidak meragukan hati-Nya. Tetapi hari ini kita juga belajar, bukan hanya trust in the Lord, tetapi membangun trust di dalam keluarga. Bangun kembali yang sudah mulai hancur, yang selama ini komunikasimu sudah tidak berjalan, masih satu rumah, masih satu kamar, masih satu ranjang, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, masing-masing punya pemikiran yang berbeda. Kadangkala bahkan saudara berkata, Pastor, saya mau ngobrol sama suami saya aja udah gak nyambung. Kalau gak hati-hati justru kalau terlalu banyak kami ketemu, kami bertengkar. Tanpa saudara sadari, saudara cari kesempatan justru menjauh, sehingga saudara masih bisa mempertahankan keluargamu tanpa harus cekcok di dalam keluarga. But that's not what He wants. Sama seperti Dia membangun kedekatan dengan engkau. Ketika kau belajar mempercayai Dia di dalam langkahmu, engkau tidak mengerti, tetapi kau tetap berjalan mengikuti Dia. Dia memberi contoh, saudaraku, di dalam sebuah keluarga. That's what it is supposed to be. Mungkin kadang-kala kau tidak setuju dengan suamimu, tetapi mengizinkan dia menjadi imam di dalam keluargamu. Mengikuti dia, mensupport dia, menjadi seorang penolong. Bersama-sama membangun satu keluargamu. Berapa banyak dari saudara yang mau berseru di hadapan Tuhan. Engkau yang mau berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tidak bisa tanpa Engkau. Di tempatmu berdiri, saudaraku datang di hadapannya, dia mendengar. Dia tidak pernah direpotkan. Dia mau mendengar keluh kesahmu. Dia Tuhan yang suka mendengar curhatmu. Kalau itu engkau, saudaraku, sama-sama yuk dengan suaramu yang lembut katakan, tak terbatas kasih-Mu Yesus, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan, Kau yang percaya Tuhan di setiap langkah hidupku. Ini yang jadi komitmen kami. Tak terbatas kasih-Mu Yesus Tuhan, tak terduga jalan. Yes. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas
kami. Percaya di setiap musim hidup kami, musim hidupku, Kau yang ku percaya. Yes, Lord. Musim hidupku, Kau yang ku Hamba-Mu berdoa buat setiap wanita-wanita Allah di tempat ini. Ada kekuatan yang baru hari ini. Ada pengharapan yang baru. Ada penyertaan Tuhan yang tidak ada henti-hentinya sampai rencana yang sempurna. Finish well. Finish strong. Di dalam satu nama Yesus Tuhan kami berdoa, kita sama-sama katakan ibu-ibu. Amin.